Keluarga ini hidup miskin dan tinggal di pinggiran kota dekat dengan stasiun kereta api. Selain itu, mereka juga suka meminta-minta pekerjaan agar bisa bertahan. Hidup mereka yang sangat susah tiba-tiba menjadi begitu berkelas. Mereka berhasil mengelabui keluarga yang sangat kaya raya dan mendapat kepercayaan penuh. Namun hal ini didapatnya dengan cara yang sedikit licik dan tentunya keren sekali. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Saat di rumah keluarga ini terlihat sedang makan bersama. Mereka membahas tentang bau mereka. Bianca mengatakan tidak mungkin dirinya akan mencuci pakaian dalam 4 sesi yang berbeda untuk setiap orang. Di sini Elena mengatakan bukan itu masalahnya. Bau mereka sama itu disebabkan mereka tinggal di ruangan yang pengap dan semi bawah tanah. Bertepatan akhir pekan, Tuan Takur dan si bungsu terlihat sedang bermain walkie-talkie. Nah, hari ini adalah hari ulang tahun si bungsu. Mereka berencana untuk bertamasya dan pergi berkemah. Di sini Kesha terlihat tidak bersemangat. Dirinya ingin tinggal dan mendapat pelajaran dari Sutris. Nah, karena ibunya bersikeras, mereka semua akhirnya pergi merayakan ulang tahun si bungsu. Sekarang keluarga Arjuna bebas memakai rumah ini. Sutris terlihat santai di taman, sementara Elena bebas sesuka hati mandi berbusa. Sutris juga bebas menggunakan kamar Kesha ketika ia bosan di taman. Keluarga ini juga menghabiskan waktu saat sore hari di taman. Tidak berhenti di situ, mereka berempat ternyata sedang menyiapkan pesta minuman. Menghabiskan waktu di ruangan itu sambil membayangkan jika ini benar-benar menjadi tuan rumah atas rumah itu. Malam itu mereka benar-benar bahagia dan mabuk. Sutris juga mengumumkan bahwa dirinya sudah berpacaran dengan Kesha. Ia ingin menikahinya ketika Kesha sudah kuliah. Elena juga sudah sedikit mabuk. Dirinya memakan makanan anjing milik Nyonya Elsa. Pokoknya malam itu mereka berempat bersenang-senang. Bel rumah berbunyi. Semuanya langsung kaget. Bianca segera melihat siapa yang datang. Di layar sudah terlihat ART yang sebelumnya. Ia meminta izin agar diperbolehkan masuk di rumah. Ia mengatakan kalau ada barang yang tertinggal. Walaupun sangat mengganggu, mereka bersepakat untuk membiarkannya masuk. ART itu segera pergi ke dapur. Sementara Bianca menunggunya di ruang tengah. Nah, karena sudah lama, Sutris menyuruh ibunya pergi menyusul. Saat di dapur, Bianca mendapati ART itu sedang mendorong lemari minuman. Sempat terkejut oleh ulahnya, di sini Bianca membantunya menarik lemari itu karena penasaran. Di belakang lemari ternyata ada sebuah pintu. Semua orang heran dibuatnya karena ada ruang rahasia di rumah itu. ART ini tahu akan hal itu dikarenakan sebelum Tuan Takur dan Nyonya Elsa menjadi majikannya, dulunya ART itu bekerja buat seorang arsitek ternama di Korea yang membangun rumah tersebut. Setelah mengikuti ART itu, Bianca sangat terkejut. Di ruang bawah tanah itu ada seorang laki-laki yang tak lain adalah suami dari ART itu. Kondisinya sudah mulai lemah karena kelaparan. Jadi tujuan ART sebenarnya hanya ingin membawakan makanan pada suaminya. Ia membiarkan suaminya tinggal di sana karena suaminya itu dikejar oleh rentenir dan akan dibunuh jika didapat. Bianca yang masih penasaran menelusuri ruang itu. Ternyata di sana ada toilet. Pantas saja orang bisa hidup di dalam ruangan bawah tanah itu. Bianca kemudian mengancam ART itu untuk dilaporkan kepada polisi. ART itu sangat ketakutan dibuatnya. Ia memohon agar tidak dilaporkan kepada polisi. Arjuna tiba-tiba terpeleset. Hal itu mengakibatkan mereka bertiga terjatuh. ART yang melihat itu sangat kaget karena di sana Elena dan yang lainnya ada. Ia kemudian segera merekam mereka bertiga. Situasi kini berubah. ART yang curiga kalau mereka adalah satu keluarga akan mengirimkan video itu kepada Tuan Takur. Tidak ada yang berani maju, mereka semua mundur dibuatnya. Sekarang giliran keluarga ART yang merasa merdeka. Mereka lagi bersantai sementara keluarga Arjuna sedang dihukum. Keluarga Arjuna sedang mendengarkan si ART menirukan gaya penyiar radio yang sedang memberitakan kasus keluarga tertangkap basah menipu keluarga Tuan Takur. Tidak berlangsung lama, saat lengah, Bianca berlari dan menyeruduk kursi milik ART dan suaminya. Hal itu membuat handphone yang dipegang si ART jatuh ke lantai. Semua orang saling berebut untuk mendapatkannya. Pertarungan berlangsung sengit.
Pemenangnya adalah keluarga Arjuna yang menang jumlah. Sutris berhasil mendapatkan HP itu dan segera menghapus video mereka. Di saat yang bersamaan telepon rumah berbunyi. Semua orang kaget mendengarnya. Bianca segera mengangkat telepon itu. Ternyata berasal dari Nyonya Elsa. Di sini Nyonya Elsa menyuruh Bianca untuk segera membuatkan makanan karena mereka akan sampai. Acara berkemah gagal karena di luar sedang hujan keras dan daerah yang mereka tempati lagi banjir. Keluarga ini akan sampai 8 menit lagi. Bianca segera lari menuju dapur membersihkan meja serta langsung memasak. Sementara Arjuna dan Sutris segera membawa pasangan ART ke ruang rahasia. Elena membersihkan meja dan sampah-sampah. Arjuna mengikat suami ART, sementara Sutris tidak kuat lagi menyeret ART. Dia segera naik ke atas untuk membantu. Ternyata lupa mengembalikan buku Kesha. Nyonya sudah sampai dan masuk ke rumah. Elena segera bersembunyi di bawah meja. Bianca juga sudah selesai memasak. Anak-anak segera ke kamarnya masing-masing. ART menandang Arjuna yang lengah. Nyonya Elsa sudah hampir sampai ke meja makan. Bianca menendang ART itu sampai jatuh ke dapur. Arjuna menyeretnya kembali ke ruang rahasia dan langsung menutupnya. Ia mendengar suami ART sedang berisik. Ternyata itu dilakukan untuk menghormati Tuan Thakur. Di meja terdapat buku sandi alias kode Morse untuk berkomunikasi menggunakan kode. Berharap si bungsu bisa melihatnya dan menerima pesan. Soalnya si bungsu anak pramuka dan bisa saja dia telah mempelajarinya. Di meja makan Nyonya Elsa menganggap kode itu sebagai kesalahan sistem atau telah rusak. Arjuna tidak membiarkan itu terjadi lama. Ia segera mengikat kembali suami ART dan juga si ART itu. Nah, saat mengikat si ART yang sudah tidak sadarkan diri, Arjuna mendapati kepalanya mengeluarkan darah. Setelah selesai, Arjuna segera keluar dan membutuhkan kembali posisi lemari minuman. Anjing kecil membuat Kesha sadar atas keberadaannya. Ia kemudian membawa anjing kecil itu kepada ibunya. Sutris memanfaatkan itu untuk keluar dari sana. Ia kemudian berlari menuju ruang belakang. Di sana juga sudah ada ayahnya. Mereka berdua ingin mengeluarkan Elena. Namun saat itu juga si bungsu turun membawa tenda dan berencana tidur di luar rumah. Mereka bertiga tidak bisa kemana-mana, hanya bisa bersembunyi di bawah meja. Tuan dan Nyonya Elsa terpaksa keluar dan memastikan si bungsu aman jika bermalam di tenda. Setelah itu mereka masuk kembali ke dalam rumah. Nah, melalui walkie-talkie, Tuan Thakur bisa memantau si bungsu dari dalam rumah. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur di sofa untuk memastikan sesuatu tidak akan terjadi bagi si bungsu. Saat itu Tuan Thakur mencium bau yang khas. Dia mengatakan kepada istrinya kalau ia mencium bau Arjuna. Di sini Tuan Thakur menceritakan bahwa bau Arjuna seperti bau kain yang telah direbus, atau sama halnya mencium bau stasiun kereta bawah tanah. Di bawah meja mereka hanya bisa mendengar hal itu. Lanjut kata Tuan Thakur, jika di mobil kau akan merasakan seperti bau lobak basi. Baunya akan sampai ke kursi belakang. Tuan Thakur juga bilang kepada istrinya walaupun Arjuna tidak pernah melewati batas kepadanya, tetapi baunya melewati batas. Tuan Thakur dan Nyonya Elsa akhirnya tertidur saat sudah tengah malam. Itu adalah kesempatan terbaik untuk mereka bisa kabur keluar dari meja tersebut. Nah, Arjuna orang terakhir yang keluar dari sana. Namun saat itu lampu senter dari luar tiba-tiba menyala. Hal itu membangunkan Tuan Thakur dan Nyonya Elsa. Si bungsu melaporkan bahwa dirinya kehujanan. Arjuna tidak bisa bergerak saat itu. Nah, Nyonya Elsa dan Tuan Thakur kembali tidur karena si bungsu tidak ingin masuk. Arjuna dan kedua anaknya segera keluar dari rumah melalui garasi depan. Mereka berlarian di jalanan saat cuaca lagi hujan deras di daerah itu. Mereka segera berlari menuju ke rumahnya. Sepanjang malam berlari dan tidak kenal lelah. Sampai di kawasan dekat rumahnya, mereka mendapati air sudah lumayan tinggi. Banjir melanda daerah tempat tinggal Arjuna. Rumah Arjuna tidak lolos dari banjir yang datang malam itu. Seisi rumah sudah dalam keadaan hampir tenggelam. Air terus masuk melalui jendela. Elena hanya berhasil mengamankan rokoknya yang disembunyi di atas plafon rumah. Ia kemudian menyempatkan untuk mengulut sebatang di atas kloset.
Sementara itu si Sutris hanya bisa menemukan batu pemberian Tarjo yang mengapung di dekatnya. Di sisi lain ART tersadar dari pingsannya. Dirinya kemudian berusaha menyelamatkan sang suami. Namun karena ia mengalami luka yang dalam, ia akhirnya muntah darah. Di sini ia sudah sekarat dan terbaring di lantai. Ia memberitahu suaminya bahwa Bianca telah menendangnya hingga terjatuh. Malam itu sang suami segera mengirim pesan sandi Morse berharap seseorang bisa melihatnya. Benar saja malam itu upayanya dilihat oleh si bungsu. Dan pintarnya si bungsu segera mengartikan pesan itu. Arjuna dan kedua anaknya mengungsi di gedung olahraga malam itu. Mereka semua kelelahan setelah apa yang mereka alami sepanjang hari. Sutris membawa batu pemberian Tarjo bersamanya. Sementara Elena sudah tidur karena kelelahan. Paginya semua orang mendapat bantuan berupa baju bekas yang masih layak pakai. Pagi itu juga Elena mendapatkan telepon dari Nyonya Elsa. Elena diundang karena Tuan Takur sekeluarga akan membuat acara ulang tahun buat si bungsu. Karena kemarin acara berkemah sudah gagal. Sutris juga mendapatkan undangan yang sama dari Kesha. Nyonya Elsa mengarahkan Bianca untuk mengatur meja mengelilingi tenda agar si bungsu menjadi pusat perhatian. Sementara Arjuna ia segera ke rumah Nyonya Elsa. Mereka berdua pergi berbelanja untuk keperluan acara. Semua dibelinya mulai dari makanan hingga minuman. Setelah berbelanja, Arjuna dan Nyonya Elsa kembali menuju rumah. Di perjalanan itu, Nona Elsa yang asik menelpon tamu undangannya tiba-tiba mencium aroma yang berasal dari Arjuna. Ia kemudian menutup hidungnya dan segera membuka kaca mobil. Hal itu disadari oleh Arjuna dan langsung mengendus aroma tubuhnya sendiri. Sesampainya di rumah, tamu undangan sudah pada terlihat berdatangan. Pesta itu nampaknya akan meriah. Hal itu bisa dilihat dari antusias semua orang yang datang di acara tersebut. Saat ini Kesha terlihat bersama dengan Sutris. Sutris ingin turun membawa batu keberuntungannya untuk dipajang di taman rumah. Sementara itu terlihat Arjuna sedang bersama Tuan Takur. Mereka mengenakan kostum suku Indian. Konsep dari acara tersebut adalah Elena akan membawa kue ulang tahun milik si bungsu. Dan Arjuna akan berpura-pura menyerangnya. Dan saat itu terjadi, Tuan Takur akan menolong Elena sehingga kue ulang tahun akan sampai kepada si bungsu. Sutris terlihat gelisah. Ia turun ke dapur dan akan masuk ke ruang rahasia. Ia sangat memikirkan keadaan ART itu beserta suaminya. Di dalam karena gugup, ia tidak sengaja menjatuhkan batu dari tangannya. Ia merasa sangat terkejut dan mulai turun secara perlahan. Mengarahkan pandangannya ke semua arah, Sutris bisa melihat ART itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ia mendekat mencoba memastikan secara langsung. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Lehernya dijerat dan ditarik. Suami ART itu berusaha untuk membunuh Sutris dengan batu keberuntungan itu. Di sini Sutris bisa menghindar dan langsung lari menuju dapur. Suami ART mengejarnya dari belakang karena sangat marah istrinya telah meninggal. Sutris yang tertahan oleh tali yang tersangkut di lehernya langsung mendapat hantaman keras di kepalanya. Di luar acara sudah dimulai, sementara ruang rahasia telah ditutup. Sekali lagi hantaman batu bersarang di kepala Sutris. Elena sekarang telah membawa kue ulang tahun di tangannya. Dari dalam rumah, Kesha sedang mencari Sutris. Di belakang tamu undangan, suami ART itu terlihat sedang memegang pisau dapur. Ia kemudian langsung berlari dan menikam Elena tepat di dadanya. Menyaksikan kejadian itu, si bungsu tiba-tiba pingsan. Dan kurang lebih ini yang terjadi setelahnya. Berusaha membawa si bungsu ke rumah sakit, Tuan Takur berusaha mengambil kunci mobil yang tertindis oleh suami ART. Saat mengambilnya, ia mencium bau yang berasal dari suami ART tersebut. Melihat ekspresi Tuan Takur seperti itu, membuat Arjuna menjadi gelap mata. Entah apa yang ada di pikirannya, Arjuna mengambil pisau dan langsung menikam Tuan Takur. Semua orang terkejut melihatnya. Sebagian dari mereka sudah kabur dan begitu juga dengan Arjuna.
Ia segera pergi dan melarikan diri. Singkat cerita, Sutris bisa selamat dari kejadian waktu itu, tetapi dirinya mengalami gegar otak. Ia seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental. Polisi susah menanyainya untuk memberikan keterangan. Semua yang telah mereka lakukan berhasil terbongkar dan diketahui oleh polisi. Ia dan ibunya menjalani persidangan namun bisa dibebaskan karena tidak terbukti melanggar pasal penipuan yang berat. Namun mereka berdua masih dalam pantauan polisi. Elena sudah meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Sewaktu di rumah pemakaman, Sutris masih terlihat belum sehat. Waktu terus berlalu, Sutris kini sudah terlihat membaik dan mulai kembali bekerja. Dalam keadaan yang sudah pulih sepenuhnya, ia kembali membuka YouTube tentang kasus ayahnya. Ia mendapati fakta bahwa polisi belum menemukan ayahnya Arjuna yang telah membunuh Tuan Thakur. Itu karena CCTV di depan rumah telah rusak dan tidak berfungsi. Menyaksikan berita itu, Sutris kini menuju bukit yang ada di bagian samping rumah Tuan Thakur. Ia menyaksikan rumah itu telah dihuni oleh orang lain. Sutris menunggu hingga malam menjelang. Ia melihat lampu samping berkedap-kedip. Beberapa malam ia terus ke sana, setiap malam dan merekam kode itu. Mencoba mengartikannya, Sutris terpaksa belajar tentang sandi Morse. Berhari-hari ia mencoba menerjemahkannya, hingga dirinya bisa menyelesaikan. Dalam pesan itu, ayahnya Arjuna menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia juga selalu memikirkan mereka bertiga. Di hari kejadian, sewaktu ingin melarikan diri, Arjuna tiba-tiba teringat untuk masuk ke ruang rahasia. Dalam pesan itu juga ia menceritakan bahwa dirinya telah mengubur ART itu saat orang-orang tidak ada di lokasi. Arjuna juga berhasil makan dan bertahan karena rumah itu dibeli oleh orang kaya dari luar negeri. Setiap malam ia bertaruh nyawa untuk mengambil makanan saat semua orang sedang tidur atau keluar rumah. Arjuna juga berhasil mengirim surat karena ia mempelajari kode sandi Morse dari buku yang ditinggalkan oleh suami ART itu. Di akhir film terlihat Sutris dengan pakaian rapi datang bertemu dengan agen penjual rumah tempat ayahnya bersembunyi. Ia terlihat berhasil membeli rumah itu dalam kondisi sedang kosong dan tak berpenghuni. Ia dan ibunya kini memiliki rumah itu seutuhnya. Dan dalam keheningan, ayahnya Arjuna keluar dari kegelapan ruang rahasia menghampiri Sutris dan ibunya. Namun sayangnya itu hanyalah sekedar rencana Sutris di masa depan. Dimulai saat dirinya baru saja selesai menerjemahkan pesan ayahnya itu. Film pun berakhir.